Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan menarik masih seputar mengelola keuangan yang baik dan benar. Mas Safir, masih bersama kami? Masih, masih. Baik, Mas Safir, kalau sebelumnya kita membahas bagaimana agar tidak terjerat oleh pinjol atau pinjaman online ilegal, sekarang kami akan membahas mengenai investasi online, Mas Safir, karena ini juga sangat luar biasa ya, booming sekali di mana-mana, semuanya serba digital investasi. Nah, pertanyaannya Mas Safir, karena sekarang ini di dunia digital banyak sekali investasi-investasi yang diterapkan secara digital. Sebenarnya bagaimana agar kita bisa membedakan mana yang investasi di dunia digital yang benar dan mana yang ilegal? Jadi saya selalu bilang gini, berdasarkan wujudnya, bentuknya ada tiga macam investasi. Pertama real asset, seperti emas, kemudian properti dan lain sebagainya. Itu real asset, barang koleksi. Dia bisa dipegang, itu real asset. Kemudian kedua adalah paper asset, seperti saham, reksadana, deposito. Itu adalah paper asset. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah digital asset. Jadi digital itu adalah misalnya contoh seperti yang kita pernah dengar kripto dan lain sebagainya atau barang koleksi digital itu adalah digital asset. Pertanyaan sekarang, Mas Hafir, kalau saya beli emas, tadi Mas Hafir bilang emas itu real asset, tapi sekarang emas itu juga bisa dibeli secara digital. Kalau begitu emas itu real asset apa digital? Kalau saya tetap bilang bahwa emas itu adalah real asset. Digitalnya itu hanya channelnya saja. Sementara ada peraturan bahwa orang yang menjual emas via digital itu dia harus punya emas beneran. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau Anda beli emas via digital dia tetap real asset. Bagaimana dengan saham? Dulu saham kita beli langsung ke perusahaan sekuritas, sekarang kita bisa beli via digital. Saya tetap bilang bahwa saham itu adalah paper asset, penjualannya secara digital hanya channel saja digital. Jadi menurut saya yang betul-betul digital itu adalah aset kripto atau aset yang ada di dalam teknologi blockchain. Nah, saya tahu sekarang ada banyak sekali orang jual beli forex ya, forex lewat digital, kemudian saham lewat digital, kripto kita bicara di luar kripto. Nah, forex dan saham itu tetap paper asset tapi dia secara digital. Jadi kalau Anda mendapatkan penawaran forex ya lewat via digital dan lain sebagainya, tentunya itu adalah tetap dia paper asset, dia bukan digital asset. Cuma yang menarik adalah beberapa investasi forex sekarang ditambahin embel-embel robot. Jadi robot itu adalah sebuah fasilitas secara digital di mana Anda bisa melakukan jual beli secara otomatis sehingga Anda tidak perlu melibatkan emosi. Sama kayak Anda belajar nyetir langsung pakai otomatis. Kalau kita nyetir pakai manual kan kita ada feeling, oh mesinnya udah terlalu naik nih, ya udah kita naikin gigi dan lain sebagainya. Kalau otomatis kita nggak pernah berpikir seperti itu. Nah, yang menarik adalah karena robot ini itu digital, seringkali banyak di antara kita yang tidak bisa menilai ini asli apa enggak ya, ini jujur apa tidak ya. Kemudian yang kedua adalah banyak sekali yang jual-jual robot itu juga mereka juga ya ilegal juga. Jadi saran saya adalah tetap kita harus mengerti investasi forex-nya itu sendiri. Nanti dari situ kita bisa lihat logikanya seperti apa, penjelasan mengenai robotnya itu seperti apa. Walaupun saya sendiri kalau ditanya, saya lebih suka tentunya kalau investasi ya tentunya sendiri saja, artinya tidak usah pakai robot. Memang kita harus belajar mengendalikan emosi, tapi kalau kita bisa menguasai trading sendiri tanpa robot, berarti luar biasa sekali. Kita emang betul-betul bisa. Sama kalau kita nyetir, kita bisa nyetir secara manual. Real man use three pedal. Itu Asik. istilahnya. Baik, baik. Mas, tapi kalau kita lihat di dunia investasi ilegal ada juga yang sangat menggiurkan bagi masyarakat luas, terutama bagi yang menengah ke atas yang banyak termakan gitu oleh iming-iming dari investasi ilegal. Seperti ada skema piramida atau skema Ponzi. Nah, ini mungkin Mas Safir lebih tahu nih, seperti apa sebetulnya detail dari skema ini sehingga banyak masyarakat luas yang juga termakan, terutama dari masyarakat menengah ke atas yang notabene-nya mereka lebih teredukasi, Mas Safir. Jadi skemanya itu adalah begini, seperti yang kita tahu yang namanya investasi, contoh Anda investasi di saham atau kripto dan lain sebagainya yang kita mengharapkan dari kenaikan harga. Forex juga begitu, kita berharap kalau kita investasi pada forex ini apa namanya ini masukkan saja info saja bahwa kalau kita investasi pada forex itu bukan seperti kita beli forex di money changer, tidak. Yang diperdagangkan pada investasi forex itu adalah kontraknya. Jadi kita
kita percaya bahwa nanti akan diserahkan mata uang ini US dollar kepada kita dengan harga sekian. Kemudian kita membeli kontrak bahwa nanti harganya akan naik atau turun dan lain sebagainya. Jadi diperdagangkan itu adalah kontraknya. Nah, kemudian lama-lama muncul pemain-pemain di mana mereka menjual skema investasi ini dengan fixed income. Dengan fixed income. Padahal seperti yang kita tahu, pada saham, pada kontrak forex ya, itu tidak ada yang namanya fix. Itu hasilnya itu dia kadang bisa untung, kadang bisa rugi, itu tidak ada yang namanya fix. Tapi skema yang dilakukan oleh para pemain yang nakal ini adalah dengan mengajak anggota baru, di mana para anggota baru tersebut menyetorkan sejumlah uang, dan uang yang disetorkan oleh anggota baru tersebut itu yang menjadi penghasilan bagi anggota lama, menjadi penghasilan atau fixed income bagi anggota yang lama, dan kemudian itu akan terus terjadi anggota baru akan terus memberikan penghasilan atau fixed income bagi anggota sebelumnya sampai suatu saat anggota barunya tidak direkrut lagi. Nah, kalau anggota barunya tidak direkrut lagi, maka biasanya anggota yang direkrut terakhir atau nasabah yang direkrut terakhir itu yang gerak, waduh, mana nih fixed income buat saya? Dari sinilah mereka biasanya mulai bersuara ke media, dan itu terus akhirnya semuanya kena. Biasanya skemanya seperti itu, dan itu terus berulang-ulang dari tahun ke tahun. Baik. Jadi kita harus perhatikan lagi secara detail bagaimana sebetulnya cara bermain dari sebuah layanan atau instrumen investasi. Nah, masih membahas investasi secara digital nih Mas Safir, karena ada begitu banyak sekali pilihan yang tersedia, mulai dari kripto, kemudian saham, reksadana, dan lain-lain. Lalu bagaimana Mas Safir agar bisa menentukan sebuah instrumen yang cocok bagi kita sendiri, yang benar-benar bisa proper untuk setiap masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda? Yang paling penting saya pikir adalah kita harus tahu tentang semua produk investasi, apa itu saham, apa itu forex, apa itu kripto. Nah, setelah kita tahu tentang semua investasi tersebut, ya, tahunya dari mana ya? Sering-sering nonton di ITV. Kalau kita sering nonton di ITV, biasanya sering juga dibahas mengenai apa sih bedanya invest saham, bedanya dengan properti dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kita biasanya bisa menyusun piramida investasi. Artinya adalah investasi mana yang potensi untungnya paling besar, tapi risikonya juga besar, terus ke bawah sampai potensi untungnya paling kecil sampai resikonya juga paling kecil. Dari situ silakan kita mengambil investasi yang sesuai dengan profil penerimaan kita terhadap risiko. Kalau kita profilnya adalah kita oke aja terhadap risiko, silakan ambil yang paling atas. Tapi kalau kita profilnya adalah kita takut terhadap risiko, silakan ambil yang paling bawah. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah kalau mereka menjual dirinya secara digital, contoh misalnya kita bisa beli saham secara digital, paper asset yang dijual via digital, emas yang dijual secara digital. Biasanya platform digitalnya itu juga harus terdaftar di OJK atau Bapepti misalnya ya. Biasanya kalau misalnya dia berupa produk keuangan dia terdaftar di OJK, tapi kalau dia berupa real asset atau digital asset dia terdaftar di Bapepti. Contoh misalnya kita ingin membeli emas via aplikasi jual emas digital, biasanya aplikasi tersebut terdaftar di Bapepti seperti itu. Atau kalau misalnya kita ingin beli kripto, kita juga aplikasi juga harus terdaftar di Bapepti. Nah, kalau dia tidak terdaftar di dua itu, hati-hati ya, setelah kita taruh uang bisa saja habis itu hilang, dan biasanya kita bingung minta pertanggungjawabannya kemana. Sekali lagi, bikin piramida investasi Anda sendiri, tentukan investasi mana yang paling besar risk dan return-nya, sampai paling kecil risk dan return-nya, kemudian pilih investasi sesuai profil kita terhadap penerimaan kita terhadap risiko tersebut. Baik, itu dia. Jadi kita harus membangun piramida investasi, kemudian menentukan kita nih di profil risiko yang mana kira-kira kita mau ambil Betul. jenis investasi. Kemudian tentunya yang penting kita harus mengecek lagi legalitas dari sebuah instrumen investasi. Baik, kita harapkan diskusi kita pada pagi hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat, Mas Safir, untuk pemirsa di rumah, agar bisa lebih aware lagi dan tidak terjerat oleh investasi ataupun pinjaman online ilegal. Terima kasih banyak, Mas Safir, telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.